Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Yakinya, NIM 1401010140085. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Tujuan saya membuat video ini tidak lain adalah untuk melunasi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu sosial. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan disimak video berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu masalah sosial. Masalah sosial adalah terjadinya perbedaan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan, atau terjadinya kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan. Untuk di tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Kota Bogor, masalah yang paling dominan terjadi adalah masalah kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan, apa itu kesenjangan sosial, dan apa kronologis masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Saya akan menjelaskan pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi yang berarti kemiskinan bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, dimensi apa saja sih yang ada di kemiskinan itu sendiri? Dalam kemiskinan menyangkut beberapa aspek dimensi. Yang pertama ada ekonomi, politik, dan juga sosial psikologis. Nah, di lingkungan tempat tinggal saya yang paling dominan adalah permasalahan kemiskinan di bidang ekonomi. Secara ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan kehidupan bagi kelompok orang. Kalau ada kemiskinan, pasti ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan sosial yang ada pada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesenjangan sendiri berasal dari kata senjang yang memiliki arti tidak simetris atau tidak sama bagian yang kiri dan bagian yang kanan, berlainan sekali atau berbeda, dan terdapat jurang pemisah. Permasalahan yang paling mendominasi di Kota Bogor di bidang sosial sendiri adalah tingginya tingkat kemiskinan dan kelompok masyarakat marginal perkotaan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tingginya jumlah penduduk miskin, banyaknya kasus penyandang masalah sosial, khususnya anak jalanan, dan kecenderungan meningkatnya kawasan kumuh perkotaan. Jumlah penduduk miskin terdapat 88.900 jiwa atau sekitar 9,16%. Meskipun tiap tahunnya angka ini terus menurun sekitar 0,46% tiap tahunnya. Kota Bogor sendiri menduduki tingkat keempat tertinggi dibanding kota-kota di Jawa Barat lainnya. Dari total penduduk Kota Bogor, 3,19% memiliki kategori sangat miskin, 6,28% miskin, dan 8,39% hampir miskin. Dari total jumlah penduduk miskin, 29,45% yang tidak tamat SD, 55,8% tamat SD dan SMP, dan 15,37% tamat SMA ke atas. Saya sendiri tinggal di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Desa Kelapa II, Kecamatan Bojonggede. Terdapat 3 tingkatan penduduk yang ada di sekitar daerah saya, yang jelas menunjukkan kesenjangan sosial bagi masyarakatnya. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah untuk penduduk tingkat atas yang tinggal di daerah komplek. Mereka memiliki perekonomian yang bisa dibilang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan yang kedua adalah tempat tinggal di kawasan menengah, yaitu tempat tinggal saya. Saya tinggal di kawasan menengah ini, dan bisa dibilang masyarakat yang tinggal di sini masih bisa dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan hidup mereka pun masih dibilang sejahtera. Tempat tinggal saya terdapat tepat di belakang komplek. Dan yang terakhir adalah untuk kawasan bawah. Dapat kita di sini, perbedaan dari 3 tempat kawasan ini sangat jelas. Kawasan bawah ini terdapat tepat di belakang tempat tinggal saya, tepatnya di belakang stasiun Bojonggede. Masalah sosial yang telah saya jelaskan tadi terjadi di wilayah tempat tinggal saya di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Masalah yang terjadi adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mengapa saya bisa mengatakan dua masalah tersebut? Karena di sini dapat kita lihat dengan jelas dari tempat tinggal masyarakat di sini. Ada masyarakat atas yang tinggal di komplek, masyarakat menengah, dan juga masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini sangat terlihat perbedaannya dengan masyarakat menengah dan juga masyarakat atas. Di masyarakat bawah atau di lingkungan bawah ini, banyak sekali tempat tinggal yang kurang layak, kumuh, dan juga masih banyak sampah di sekitaran tempat tinggal mereka. Masih banyak anak-anak terlantar, pengemis, pengamen yang berkeliaran di tingkat bawah ini, karena tempat ini berada di belakang stasiun kereta api Bojonggede. Apa sih yang menyebabkan kesenjangan-kesenjangan sosial terjadi? Pasti banyak faktor ya, di antaranya adalah kurangnya pendapatan dan juga kurangnya pekerjaan yang ada di masyarakat tingkat bawah. Kurangnya pendidikan juga bisa menjadi faktor tersebut. Selain itu, kurangnya pembangunan untuk wilayah layak bagi masyarakat bawah ini juga menjadi faktor kesenjangan sosial.
Dari kesenjangan sosial dan kemiskinan, nantinya akan terjadi masalah-masalah sosial lainnya, yaitu pencurian. Nah, banyak sekali kasus pencurian yang terjadi di daerah Bojonggede ini. Tahun lalu, tepatnya di bulan Februari, terjadi pencurian motor. 2 motor dicuri oleh seseorang, padahal hanya ditinggal untuk sholat. Di sini dapat kita lihat, karena kesenjangan sosial bisa terjadi keirian dan akan muncul tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas lainnya karena iri tersebut. Dari video tadi dan juga contoh-contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk pemerintah sendiri dapat dilakukan upaya penetapan pajak pendapatan penghasilan. Selain itu juga melakukan pengawasan dan update data kependudukan, di mana nanti kita bisa melihat masyarakat miskin ada berapa persen, masyarakat mampu ada berapa persen. Dari situ kita bisa membagikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang memang kurang mampu. Selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan agar dapat mesejahterakan kehidupan mereka dan juga memberikan penghasilan dan pemasukan bagi keluarga mereka.